Monumen Islam Samudra Pasai merupakan pengingat kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Monumen ini didirikan di lahan seluas 7,7 hektar di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Berjarak 300 meter dari kompleks makam Sultan Malikus Saleh, pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai. Lantai pertama akan difungsikan sebagai ruang pameran bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, musola, ruang latihan tari, dan masjid. Ruang serbaguna, gudang sekretariat pengelola, sekretariat pemandu wisata, dan sekretariat penelitian. Di lantai 2 akan difungsikan sebagai kafe, resto, dan galeri souvenir, serta diorama dibuat di lantai 3. Museum Islam Samudra Pasai merupakan museum Kabupaten Aceh Utara. Tanggal 26 Juli, tepatnya di tahun 2017, yang dibangun secara bertahap mulai tahun 2011 sampai 2016 melalui dana Otpus Kabupaten Aceh Utara tahun 2011 sampai 2017. Berlokasi di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, dengan luas bangunan 2.850 meter kuadrat. Pak, perkenalkan kami dari Universitas Malikus Saleh. Ada tugas dari dosen bertanya soal sedikit banyaknya dari museum ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Sukairi. Tentang awal mulanya kenapa dibuat museum ini. Awal mulanya kenapa dibuat museum ini? Jadi ada alasan yang kami sini, dua alasan. Yang pertama, di tempat museum ini dulu di sini rumah-rumah orang. Jadi karena kedatangan tsunami kami, jadi di sini, kemudian kami pindah karena takut rumah tsunami. Jadi oleh pemerintah dibelinya tanah kami di sini, kemudian oleh pemerintah dibuatlah museum ini. Terus museum yang dibuat oleh pemerintah dari tempat tsunami. Gitu. Tapi isinya khusus untuk Samudra Pasai. Terus benda-benda ini dapatnya oleh mana? Benda-benda ini, koleksi-koleksi ini dapatnya itu di rumah-rumah yang paling tua. Jadi benda-benda ini, koleksi-koleksi yang dari sini diperiksa dulu apakah ini milik Samudra Pasai atau milik lain. Dulu sebelum disediakan ini banyak kali itu benda-benda yang ada di sini. Jadi sudah diperiksa, cuma tinggal gini lah. Lebih kurang ada 300 koleksi. Jadi orang Bapak tahu dari Samudra Pasai itu kayak mana cara ngeceknya? Ada orang yang berilmu kayak gitu. Ada orang khusus yang ngeceknya, bukan kita. Dia bertanya melalui Dia memeriksanya itu dari jurusan Gero juga ada yang meriksanya. Oleh orang Kisas. itu kisah itu gimana? Kisah itu kelompoknya, kisah itu. Jadi yang memkoleksi benda-benda di sini itu orang Kisah. Yang apa itu bapaknya itu Bapak Hakiyuddin.
museum terdapat daftar pemimpin kerajaan Samudra Pasai yang dimulai dari Sultan Malik Saleh atau Sultan Malik As-Saleh dari tahun 1267 sampai dengan tahun 1297 Masehi. Yang kedua, ada Sultan Muhammad Malik Zahir dari tahun 1297 Masehi sampai dengan 1326 Masehi. Yang ketiga, ada Sultan Malik Az-Zahir dari tahun 1326 Masehi sampai dengan kurang lebih 1345 Masehi dan seterusnya. Di museum juga ada berbagai jenis bentuk batu nisan yang setiap batu nisan memiliki ukiran-ukiran yang mempunyai makna di dalamnya. Yang selanjutnya adalah dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan raja kedua, yakni Sultan Malik Az-Zahir. Dari mata uang tersebut diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai. Yang selanjutnya ialah fragmen keramik. Keramik artinya benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang telah melalui sistem pembakaran. Keramik merupakan karya seni buatan tangan manusia. Fragmen keramik yang ditemukan di Samudra Pasai diinformasikan bahwa ditemukan beragam jenis keramik seperti keramik Cina Fujian. Saya tadi sudah ada 3 yang tadi itu, ada batu batanya, ada batu latrik, ya. Itu kalau tidak dijelaskan nggak ngerti apa itu. Nah, jadi umurnya batu bata itu deh, umurnya abad 12, berdiri setelah Samudra Pasai abad 12. Tapi masih utuh, walaupun dari dibuat daripada tanah. Itu kami dapatkan di bukit istana, bukan istana, bukitnya istana, karena nggak ada. Gitu. Jadi masih utuh, masih kokoh. Begitu juga dengan batu latrik itu deh, macam apa itu batu itu deh kecil ditengoknya tapi saya berat diangkat. Itu yang kami dapatkan, itu punya istana Samudra Pasai 3 yang dapatkan. So, ini benda-benda ini itu benda-benda yang dipakainya gitu. Benda-benda ini deh kalau yang aslinya itu air laut bisa ditawar, tapi enggak belum kami temukan. Karena ini benda-benda dari luar. Orang-orang yang mengunjungi Samudra Pasai itu dulu nggak ada mesinnya, nggak ada mesin itu bikinnya seperti Marco Polo yang di sini. Yang membuka kompas pertama siapa dulu? Itu Marco Polo yang membuka kompas pertama, bisa karena dengan kompas itulah dia bisa nyebrang sini. Otomatisnya barang-barang yang dibawa di sana sangat unik-unik gitu. Jadi, karena yang mengunjungi Samudra Pasai yaitu para sejarah dunia itu ke sini seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, Shen Ho, Tom Perez, itu lagi nggak tahu nama, ada 5 orang. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai berikutnya ialah Hikayat. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah sebuah karya dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kehidupan kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli, sastra sejarah ini diperkirakan ditulis pada zaman Sultan Malik As-Saleh hingga sebelum 1524. Sebelum Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Isi Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang para sultan, penguasa kerajaan Samudra Pasai yang terdiri di antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Kisahnya dimulai ketika ada 2 orang raja bernama Ahmad dan juga Muhammad yang bersahabat.
ini milik milik Aceh Darussalam. Benda-benda yang ada di kerajaan Darussalam, Aceh Darussalam. Seperti ini prik-prik. Tahu prik-prik deh? Orang Aceh ini ada. Ada orang Aceh. Ya ini prik-prik Subang nih bahasanya. Bahasa Acehnya Subang. Kenapa dikatakan yang prik-prik? Karena ini apa ya, lebih daripada telinga ini. Nah, janting itu. Nah, kalau ini namanya kalau satu bohru, ya. Jadi kalung cemara. Kalung cemara. Kenapa dikasih nama dengan kalung cemara? Karena hampir sama dengan cemara. Itu motifnya tuh faedahnya. Nah, kalau ini kalau taku bunga mulu. Tahu bunga mulu? Ya, bunga melati. Kalau kaku bahasa Aceh deh. Kalau kalung bahasa Indonesia. Jadi kami di sini harus jelasin dengan bahasa Acehnya. Tuh, dan kami tulis juga enggak kami tulis dengan bahasa Indonesia. Cuma untuk jelasin biar ngerti itu. Ya. Ini terbuat dari apa? Ini dari emas 22 karat. Ini asli ini. Emas 22 karat. Emas semua di sini deh. Maka ini di kiri-kiri yang ada emas ini kami kunci belakang. Gitu. Dan ini dipantau nih CCTV ini banyak. Ini semua sudah CCTV ini. Apa yang ada buat di sini kami dapat sambilannya. Gitu. Kalau ini kalau taku bingmeng, yaitu kalung kepiting emas, karena hampir mirip dengan kepitingnya itu nih. Kalau ini kalau taku 5 susun, kalung 5 susun karena ya 5 lapis itu nih. Nah, kalau ini boh duma, dulu dipanggil dengan boh duma, hari ini diberi nama dengan bros. Jadi nggak bros ini deh. Jadi bros orang itu emas, nggak ada atomnya, nggak ada dibuat dari peraknya, nggak ada itu, khususnya emas. Nah, kalau ini deh, ini milik Samudra Pasai sekali lagi. Jadi orang perempuan Samudra Pasai memakai apa namanya gelang-gelang ini seperti ini deh. Tapi nggak ada yang utuh, sudah pecah. Jadi faedahnya yang dimasukkan di sini di mana? Ini abad 12 tapi masih bagus orang. Walaupun tidak utuh. Seakan-akan baru kemarin kami dapatkan. Jadi kualitasnya tetap awet gitu. Nggak kuat. Dan begitu juga dengan batu-batu ini. Ini nggak kami asah ini. Ini kami dari dapat ini. Ini seperti batu-batu lima ini. Ini dia datang apa itu orang Banten di sini deh. Dia gosok-gosok gini gemetar di sini. Ya, gosok-gosok ini. Dia gemetar sendiri. Panggil aku di sana, dek, di antara batu ini ada yang berisi katanya. Mana bilang ini, yang kecil-kecil ini. Itu menurut dia, apa dia punya ilmu nggak tahu saya. Tapi saat yang hari ini nggak pernah ya. Selanjutnya ada manuskrip yang merupakan salah satu sumber primer yang paling autentik yang dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Berikutnya ada juga alat musik tradisional dari Aceh. Ada seruni kale, gendang, ale tunjang, dan juga rapai pase. Di museum juga ada pakaian adat Aceh yang dipakai oleh Dara Baru dan juga Lintu Baru. Senjata tradisional Aceh berikutnya adalah pedang atau sering disebut pedeng, adalah senjata yang digunakan untuk menyerang. Di Aceh juga dikenal ada beberapa macam pedang, yaitu pedang Hasbi, pedang Portugis, dan juga pedang Turki. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silo pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Teluk Semawe.
Malik As-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh, Raja Pasai pertama, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik As-Saleh.